16573. Saya adalah mahasiswa PTK dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Saat ini saya mengajar di SDIP Unas Bangsa Banjarnegara. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIP praktek mengajar di kelas 3 mata pelajaran IPA fase B materi siklus air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Alun memimpin doa. Jika berdoa, angkat kepala diundukkan. Tangan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Allah. Amin ya Rabbal Amin. Kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri.
Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkan dalam memahami materi siklus air. Sudah paham? Tadi sudah baca, terus lihat video pembelajaran siklus air. Nah sekarang Ustazah mau menerangkan siklus air melalui diorama. Ini kayak kita ya, ini diorama. Pertama, air laut itu akan apa teman-teman? Menguap. Menguapnya kemana? Yang menguap apa? Hanya air laut? Enggak. Yang menguap itu ada dari air laut sama tumbuhan. Ketika air laut menguap ke awan, tumbuhan juga mengalami penguapan. Disebut dengan apa kalau dari air laut? Evaporasi. Kalau yang dari tumbuhan menguap ke awan? Transpirasi. Setelah menguap ke awan, nanti di sini terjadi pengembunan dan membentuk titik-titik air. Di sini pengembunan dan membentuk titik-titik air kita sebut dengan istilah apa teman-teman? Kondensasi. Setelah itu, setelah membentuk titik-titik air, kemudian awannya akan berubah. Seperti kalau kita mendung ya, udah bertanda-tanda akan terjadi turun hujan. Yang kita sebut dengan istilah apa? Presipitasi. Dari istilah apa? Presipitasi. Presipitasi, yaitu untuk menyebutkan istilah air hujan. Air hujan itu turun, kemana turunnya? Tanah. Ke dataran rendah, ke bumi. Nah, setelah air hujan ini turun ke bumi, jatuh ke tanah, mengalami apa? Infiltrasi, diserap oleh tanah. Itulah disebut dengan siklus air. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya. Ustazah akan membagikan kalian kelompok. Nanti akan dibagi 4 kelompok. Nanti dalam kelompok itu kalian harus bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Nanti kamu dibagi tugas apa nih? Apa ini? Diselesaikan. Harus menerapkan sikap tanggung jawab. Ustazah bagikan kelompoknya. Kelompok 1 ada Siva, Rizda, Albi, Vino. Di sini aja ya. Kelompok 1. Berarti tinggal Rizda yang tinggal. Oke. Kelompok 2 ada Almun, Ais, Khalil, Faiz. Di sini. Berarti tinggal siapa yang tinggal? Ya, kelompok 3 ada Nafasya, Azalea,
pada petikan LKPD-nya. Yang sudah dapat LKPD, langsung dituliskan nama anggota kelompoknya. Silakan dituliskan dan disiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Sebelum mengerjakan, Ustazah ingatkan baca dulu LKPD-nya, terus dibagi kelompok, dibagi tugas dalam kelompoknya. Kamu kerjakan apa? Kamu apa?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk jempol untuk kelompoknya. Rafa siapa kelompok kita? Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, kelompok depan bisa kasih tepuk tangan. Terima kasih teman-teman, kalian sudah melakukan presentasi dengan bagus, dengan baik, dengan percaya diri. Nah, untuk mengetahui apakah pembelajaran hari ini benar-benar sudah kalian mengerti, sudah kalian pahami, Ustazah akan mencoba menggunakan aplikasi Wordwall. Di situ nanti ada soal-soal. Nanti kamu bisa bekerjasama bersama kelompok untuk menjawabnya. Nanti siapa yang cepat ada rewardnya, ya? Sudah siap? Ya, coba lihat aplikasi Wordwall-nya di laptop kalian. Sudah semuanya? Sudah siap? Sudah dikasih gambar? Oke, tinggal klik ya. Hitungan 3, waktunya berapa menit? Oh, terlalu lama itu. Ya. Oke, siap ya. Nanti saya bisa lihat skornya dari sini. 1, 2, 3, mulai. Skor ya, bentar. Kita lihat ya, siapa yang number 1. Ada kurang satu kelompoknya sama. Ujiman kelompoknya siapa? Apa? Kamu ini kelompoknya siapa? Anaknya. Nino Burger. Nino Burger. Ada 2 di sini. Lah nggak tahu. Itu tadi kan? Itu kemarin us. Ya udah, berarti ini dilihat dari skornya. Skor pertama itu 16 menit ya. Itu adalah kelompoknya Alfa. Ya, di sini 16 ya. Berarti pemenangnya adalah kelompoknya Alfa. Ya, kelompoknya Alfa dapat reward. Apa ya rewardnya? Dibukanya nanti ya. Tapi aku lihat itu Ya, nggak ini itu ya. juga. Rewardnya nanti. Abang. Gak apa-apa. 55. Oke, sekarang kita lakukan ice breaking dulu sebelum mengerjakan evaluasi secara mandiri. Posisi siap, mejanya, kursinya, tempat duduknya. Daniel. Udah siap? Semuanya berdiri.
Luapan pada sungai, danau, laut disebut istilahnya apa? Evaporasi. Jatuhnya air hujan atau hujan disebut dengan istilah apa? Luapannya adalah apa? Presipitasi. Kalau air hujan turun ke dataran tinggi, dataran rendah, disebut istilahnya apa? Kelompoknya apa? Kelompok 4. Infiltrasi. Semuanya pintar. Untuk menjaga siklus air, ya, ada kegiatan manusia yang bisa berdampak negatif dan positif kalau tidak menjaga siklus air. Kira-kira tapi dampaknya apa? Sudah dipresentasikan setiap kelompok, sudah diskusi kelompok. Dampak negatif jika manusia tidak menjaga siklus air. Dampak negatifnya apa aja? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah, Membakar hutan. membakar hutan, Membuang limbah ke laut. membuang limbah ke laut. Ada lagi? Memotong pohon secara liar. Iya, terus ada apa lagi? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Membuang apa tadi? Limbah? Membuang limbah nuklir. Iya, membuang limbah nuklir kemana? Ke laut. Ke laut. Itu akan menyebabkan pencemaran pada siklus air. Terus itu dampak negatif. Kalau dampak positif, kegiatan manusia yang membuat siklus air itu menjadi oh ya, ada Membuat resapan air. Membuat resapan air. Mendaur ulang sampah. Tidak menebang pohon. Tidak menebang pohon. Apa air? Membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan dan kalian paham akan materi tentang siklus air. Ada pertanyaan? Enggak. Ustazah menyampaikan kalian harus selalu menjaga apa? Keberlangsungan air, karena kalau nggak ada air kita juga akan susah. Contoh hal sepele yang bisa kita lakukan apa? Menghemat air. Menghemat